menjelang pergantian tahun 2025. Objek wisata Malioboro, Yogyakarta masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur Nataru. Hampir tiap harinya ribuan pengunjung singgah dan memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Sebagai salah satu destinasi wisata yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro hingga kini masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang hendak menghabiskan waktu liburan akhir tahun. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun ini, Malioboro masih menjadi destinasi wisata favorit. Hal ini terlihat dari kepadatan kendaraan wisatawan yang padat mengular dalam radius 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawasan pejalan kaki Malioboro pun juga ramai wisatawan. Mereka tak hanya berburu oleh-oleh, souvenir maupun kuliner, melainkan juga berburu spot cantik untuk sekedar bersuah foto serta menikmati wisata Malioboro dengan naik delman atau kereta kuda. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, aparat kepolisian setempat memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Umum untuk pengunjung wisata di kawasan Malioboro mengalami peningkatan per hari kemarin ya. Per hari kemarin seperti kita lihat mulai banyak mobil-mobil plat luar daerah yang datang ke sini sehingga terjadi sedikit kepadatan tapi ya masih lancar lah. Himbauan kami dari kepolisian tetap jaga keselamatan, diawasi anak-anaknya jangan sampai lepas karena yang paling sering itu anak-anak yang lepas dari orang tua. Diprediksi peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan libur dan cuti bersama Natal. Lebih dari 10.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan pada hari ini. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur Nataru kali ini. Di Ragunan, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa. Salah satunya primata. Selain tempat yang sejuk untuk bertamasya, Ragunan juga bisa menjadi tempat edukasi bagi anak untuk lebih mengenal berbagai jenis satwa. Pihak Ragunan menyebut lebih dari 10.000 pengunjung yang datang ke Ragunan untuk menghabiskan waktu libur dan cuti bersama Natal pada hari ini. Ribu lebih ya pengunjung ya. Pada pukul 10 hari ini, 10 pagi sudah tercatat lebih dari 10.000 pengunjung. Dan kalau ngelihat situasi di lapangan masih terus banyak sekali berdatangan pengunjung menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Dan untuk akses masuk kami membuka 2 pintu, pintu utara dan pintu barat. Ya, selain Ragunan, pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta juga masih menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. Kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Masih menjadi tempat wisata andalan, Taman Impian Ancol selalu ramai pengunjung. Salah satunya di Pantai Lagun Ancol. Di pantai ini wisatawan bisa bermain pasir, berenang, hingga sekedar menikmati suasana di pinggir pantai. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih, serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari para pengunjung. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta. Selamat sore Nata, seperti apa suasana di cuti bersama hari ini?
Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Inilah suasana di Pantai Lagon Ancol yang mana pada sore hari ini semakin ramai sekali masyarakat yang membawa anaknya untuk berwisata dan rekreasi di Pantai Lagon ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Pantai Ancol ini masih menjadi rekomendasi lokasi wisata bagi warga Jabodetabek. Anak-anak yang sedang bermain pasir, bermain air yang ada di wilayah sini. Seperti salah satu contohnya yang di hadapan saya. Bermain pasir, bermain air yang ada di wilayah sini. Seperti salah satu contohnya yang di hadapan saya, pemirsa. Halo, Ibu. Dengan siapa Ibu namanya, Bu? Dengan Ita. Ibu Ita. Oke, dari mana asal Ibu? Saya dari Cikeas. Dari Cikeas, jauh-jauh. Kenapa memilih Ancol untuk wisata di hari libur ini? Oke, kita memilih Ancol karena salah satunya dulu lebih dekat ya daripada keluar kota. Mendingan kita cari yang dekat-dekat aja di sekitar Jakarta ya. Salah satunya Ancol karena Ancol itu kan tempat yang paling oke lah buat anak-anak. Apalagi kalau main pasir, berenang gitu kan. Oke. Ibu tadi sampai di sini jam berapa? Baru sih sebenarnya baru jam 4. Parkirnya aja yang susah karena kan semakin sore orang sekitarnya semakin banyak. Oke, artinya memang sengaja. Harga tiket sendiri gimana? Harga tiket sebenarnya variatif ya. Coba-coba ini dulu kan bisa Sebenarnya variatif ya. Tadi memang saya coba-coba ini dulu tadi. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi dan waktunya. Kondisi kita tahu bersama pemirsa bahwa memang Ancol ini menjadi wisata terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak kecil, karena di sini anak-anak kecil ini bisa bermain air gitu dengan aman, kemudian juga ombak yang tenang tidak begitu besar, sehingga ini menjadi lokasi yang sangat aman dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang tentunya berpotensi atau memiliki resiko yang sangat besar ombak seperti itu. Kemudian juga berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Ancol sendiri, untuk per pukul 16.00 tadi tercatat lebih dari 24.000 pengunjung yang berdatangan ke kawasan Ancol. Selain di Pantai Ancol juga ada beberapa lokasi seperti di Dupa, kemudian di Silok juga yang menyediakan berbagai. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Nata. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Masa libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh calon penumpang yang hendak pergi keluar pulau pada Kamis pagi. Sekitar 26.000 tiket terjual untuk keberangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas destinasi favorit masyarakat yakni kota Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Sejauh ini Stasiun Senen sudah memberangkatkan sebanyak 326.000 penumpang untuk masa angkut Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pilih kereta api itu saya perkirakan cepat dan tepat waktu. Kalau yang lain seperti kendaraan itu takut macet di jalan tol karena saya muter-muter. Banyak tempat-tempat itu macet, makanya saya pilih kereta api dari Senen langsung ke Madiun. Pemirsa, belasan joki penunjuk arah yang ada di kawasan wisata Puncak Jawa Barat diamankan polisi. Polisi mengamankan sejumlah joki dan tukang parkir liar sebagai buntut insiden pemerasan dan penganiayaan terhadap wisatawan. Pasca insiden penganiayaan wisatawan oleh joki dan tukang parkir liar di kawasan Megamendung, Puncak, Jawa Barat, belasan joki diamankan petugas gabungan pada Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megamendung oleh oknum joki ataupun tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Belasan joki dan juru parkir liar yang ada di jalur alternatif wilayah Kecamatan Megamendung diamankan, lalu dibawa ke kecamatan untuk pembinaan. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat libur Nataru di kawasan Puncak. Sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari kebelakang ada kejadian joki
sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau ya pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Dalam razia ini, para joki diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan untuk memproses para joki secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi, ada perbuatan melawan hukum, tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian, apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki, nggak ada lagi. Sebelumnya dalam waktu sepekan, terjadi insiden yang membuat wisatawan resah oleh para joki jasa penunjuk arah. Mulai dari meminta tarif yang fantastis sebesar Rp850.000 hingga wisatawan lain yang mendapat perlakuan kekerasan oleh juru parkir liar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor Kamis pagi tadi diputarbalikkan oleh petugas gabungan Dishub Kabupaten Bogor dan Satlantas Polres Bogor. Rekayasa lalu lintas diberlakukan guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan menuju kawasan Puncak. Puluhan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diminta putar balik oleh petugas gabungan pada Kamis pagi. Kendaraan yang diputar balik oleh petugas adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil. Sementara plat genap diperbolehkan langsung melintas. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam secara situasional. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Sementara petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Bogor pemirsa disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, dan beberapa titik keramaian tempat wisata. Pemberlakuan ganjil genap ini akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun baru nanti. Pada hari malam pergantian tahun atau tepatnya pada 31 Desember 2024, sekitar pukul 18 sampai dengan pukul 6 pagi, kawasan wisata Puncak akan ditutup untuk roda 4. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian ada rekan Indra Setiabudi di Gerbang Tol Cikampek Utama dan rekan Jen Cahyani di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Hilmi terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Hilmi, seperti apa suasana di cuti bersama hari ini di sana? Ya, Nadia dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta memang masih ramai satu hari setelah Natal 2024. Kalau bisa kami gambarkan di sini seluruh ruang tunggu dan juga tempat duduk bagi para calon penumpang yang akan menunggu keberangkatan ini sangat penuh oleh para calon penumpang, dan bahkan ini para penumpang berdiri begitu ataupun menunggu keberangkatan di selasar-selasar dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan memang jika kita melihat data pada hari ini 26 Desember 2024 ada sekitar 24.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Sedangkan untuk penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen ini mencapai 31.000 penumpang. Dan memang untuk jumlah penumpang ini tidak sebanyak dari hari-hari sebelumnya dan bahkan sebelum perayaan Natal 25 Desember 2024. Meski begitu, tadi kami berbincang dengan sejumlah penumpang yang memang mereka sengaja untuk berangkat ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini pada hari ini, karena memang untuk menghindari kepadatan penumpang yang terjadi pada tanggal 24 dan juga 23 Desember 2024. Dan memang selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini, PT KAI Daop 1 telah menyiapkan sebanyak 800.000 tiket
untuk perjalanan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dan untuk saat ini tiket-tiket tersebut ini sudah terjual, begitu sudah ludes sebanyak 59%. Dan bagi para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini masih bisa mendapatkan tiket melalui aplikasi KAI Akses ataupun membeli tiket secara langsung melalui layanan GoShow, yakni 2 jam sebelum perjalanan. Demikian Nadia. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita menuju ke gerbang tol Cikampek Utama bersama rekan Indra Setiabudi. Selamat sore Indra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara langsung di gerbang tol Cikampek Utama dari pagi hingga sore hari ini masih terpantau sangat ramai lancar. Tidak adanya antrian maupun kepadatan yang berarti begitu di ruas tol Jakarta Cikampek maupun di arah sebaliknya, arah Cipali menuju Jakarta. Meski terpantau sangat ramai dan lancar, Nadia, Jasa Marga masih tetap memberlakukan tadi pagi kontraflow yang mana ini diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 yang berlaku di pukul 6 pagi namun hingga sampai 12 siang hari ini saja. Namun terkait data, namun pantauan kami meskipun terlihat ramai lancar, Nadia, kalau tadi pagi ini jumlah yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini hanya sekitar 8.000 kendaraan saja. Namun hingga sore hari ini cukup meningkat, cukup signifikan begitu Nadia, yang mana pada sore hari ini meningkat menjadi 22.000 kendaraan. Yang mana ini antusias masyarakat masih ingin melakukan kegiatan bermudik di momen libur Nataru maupun juga di H+1 Natal yang kemarin sudah dilakukan begitu. Dan dapat kami informasikan juga terkait arah sebaliknya di ruas tol Cipali maupun menuju Jakarta ini saat ini juga mengalami peningkatan di angka 14.048 kendaraan yang mana ini dari Cipali menuju Jakarta, Valeri. Dan kalau kita gambarkan ataupun kita pantauan dari kami di lapangan bahwasanya kemungkinan malam hari ini masih menjadi para pemudik melakukan kegiatan berkunjung bersama saudara, menikmati suasana Natal dan Tahun Baru di kampung halaman begitu. Namun kalau kita bandingkan dengan hari kemarin ini jumlahnya sangat berbanding terbalik begitu, yang mana ini juga sudah mulai menurun aktivitas bermudik di momen H+1 Natal. Dan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin ini dalam satu hari full ini mencapai di angka 45.000 lebih, Valeri. Dan meski begitu, pihak Jasa Marga nantinya akan tetap memperlakukan sistem kontraflow yang mana ini akan kembali berlaku di tanggal 28 namun hanya berlaku pada pukul 6 hingga 12 siang saja. Dan untuk sementara di tanggal 29 ini diberlakukan kontraflow dari Jakarta maksud kami dari Cipali menuju Jakarta ini kilometer 70 hingga 47 ini hanya berlaku di pukul 06 hingga 10 pagi saja. Dan dapat kami informasikan juga terkait diskon tarif tol bahwasanya pada hari ini tepat 26 Desember 2024 ini tarif tol masih bersifat normal begitu, tidak ada diskon tarif tol. Dan diskon tarif tol ini Valeri dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa akan berlaku di tanggal 28 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali di tanggal 3 Januari 2025. Yang mana diskon tarif tol ini hanya berlaku selama 3 hari saja, Valeri. Yang mana dan dapat kami informasikan juga bahwasanya dari Jasa Marga ini akan memprediksi di arus balik ini salah satu menjadi puncak arus balik 2024 ini akan terjadi di tanggal 29 Desember 2024 yang mana nantinya akan diprediksi akan menjadi peningkatan di pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama pada tanggal 29. Dan kami menghimbau bagi masyarakat, Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya bagi Anda yang masih melakukan kegiatan bermudik di momen Nataru dan cuti bersama ini dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat maupun juga kendaraan Anda dalam kondisi prima dan Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 yang mana terletak ada rest area begitu namun kami menyarankan hanya berlaku 30 menit saja. Dan kami juga menghimbau bagi masyarakat untuk keterisian BBM maupun e-tol Anda juga harus terpenuhi guna untuk memperlancar proses perjalanan Anda menuju kota-kota tujuan. Sementara itu Valeri yang dapat kami informasikan dari Cikampek Utama, kembali ke Anda. Baik, dari gerbang tol Cikampek Utama pemirsa kita menuju ke kawasan Simpang Gadok Puncak Jawa Barat. Ada pantauan langsung dari rekan Jen Cahyani di sana. Selamat sore Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, Valeri dan juga pemirsa, saat ini situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok sudah ramai lancar meskipun pada pagi tadi sempat terjadi sedikit kepadatan dari
kawasan Jakarta menuju ke arah puncak karena pagi tadi memang tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas atau lalu lintas ini masih diberlakukan normal 2 arah. Dan tadi pagi juga sempat diberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri diberlakukan secara situasional seperti tadi sejak pukul 1 siang diberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Bogor ke arah Jakarta hingga sekitar pukul 4 sore sudah tidak diberlakukan lagi karena memang lalu lintas kondisinya sudah normal kembali. Dan tadi sempat ada imbauan dari pihak kepolisian untuk masyarakat yang ingin berwisata atau berlibur mengingat pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini masih akan terjadi hingga nanti pada tahun baru puncaknya. Ini imbauan dari pihak kepolisian yakni untuk para masyarakat yang ingin berlibur untuk memastikan plat nomor kendaraan Anda. Jika memang kendaraan Anda berganjil begitu maka tetap mengikuti peraturan karena dari pihak kepolisian ini akan tetap melakukan atau memberlakukan sistem ganjil genap setiap hari hingga nanti pada tahun baru diprediksi puncaknya akan tetap diberlakukan sehingga bagi Anda pemirsa yang ingin berlibur tetap memperhatikan kondisi kendaraan Anda, kemudian plat nomor kendaraan Anda dan juga mematuhi peraturan yang berlaku karena memang untuk rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional. Jadi jika nantinya terdapat kepadatan atau antrian kendaraan yang mengular, nanti tidak menutup kemungkinan dari pihak kepolisian akan langsung memberlakukan sistem ganjil genap ataupun sistem one way atau satu arah. Tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana sih nantinya prediksi puncak kepadatan arus lalu lintas pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Nanti diprediksi pada hari Sabtu, Minggu hingga pada Tahun Baru akan naik atau akan cukup padat. Kalau kita pantau sejak pagi hingga sore ini, tadi kami sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian untuk volume kendaraan sendiri hingga sore ini sudah mencapai 22.700 kendaraan yang melintas. Dan dari pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas sistem one way ke bawah atau ke arah Jakarta karena memang kendaraan lebih banyak dari arah Bogor ke arah Jakarta. Dan untuk hari ini cukup ada penurunan untuk volume kendaraan daripada hari-hari kemarin. Namun pada hari-hari ke depan, Sabtu, Minggu hingga Tahun Baru diprediksi akan kembali meningkat dan juga padat. Sementara itu Valeri. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani atas laporannya langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Zulhilmi melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan rekan Indra Setiabudi dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kita akan memantau pantauan arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Dari beberapa titik, yang pertama pemirsa, di sisi kiri atas layar kaca Anda, ini merupakan pantauan di sekitar Gerbang Tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, di sisi kanan atas layar kaca Anda, ini merupakan pantauan di Simpang Jomin Cikampek. Situasinya nampak lengang, tidak ada kepadatan antrian kendaraan. Kemudian di sisi kiri bawah layar kaca Anda, ini merupakan situasi di pos lalu lintas Ledeng Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, situasinya nampak ada kepadatan antrian kendaraan yang menuju ke arah Bandung di pos lintas Ledeng Bandung. Ini nampak ada kepadatan kendaraan, namun situasinya masih ramai lancar, artinya tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Kemudian di sisi kanan bawah layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan pantauan lalu lintas langsung dari Simpang Tohpati, Bali. Ini merupakan visual terkini dari NTMC Polri pemirsa. Di sisi kanan bawah layar kaca Anda Simpang Tohpati, Bali. Situasinya lancar, tidak ada antrian kendaraan maupun kepadatan kendaraan yang mengarah ke Simpang Tohpati.
Terima kasih Anda masih di Aini Sore pemirsa. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya menyampaikan sikapnya. Hasto mengaku PDIP menghormati apapun keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kan
ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicabut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan. Sebelumnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada Selasa sore. KPK menilai Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat buronan Harun Masiku. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada 2 surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK. Dalam surat pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Sementara dalam surat kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Akibat upaya yang dilakukan Hasto Kristianto, Harun Masiku lolos dari OTT KPK dan hingga kini masih buron. Meski Hasto Kristianto belum ditahan, namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah mencekal Sekjen Partai Banteng itu untuk pergi ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma'ruf memastikan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang tol Trans Jawa dan Sumatera siap melayani masyarakat selama masa mudik serta libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025. Kesiapan itu dipastikan setelah ia meninjau langsung SPKLU di res area kilometer 43A ruas tol Jakarta Merak Banten yang didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf mengapresiasi PLN dalam menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum di jalur Trans Jawa dan Sumatera yang diproyeksikan akan melayani peningkatan pengguna mobil listrik sebesar 2,5 hingga 3 kali lipat dibanding periode tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kapasitas SPKLU di sepanjang jalur mudik telah ditingkatkan sebanyak 8 kali lipat, dari hanya 64 unit menjadi 500 unit. Sementara itu, Darmawan menyampaikan saat ini PLN telah menyiapkan 3.069 unit SPKLU yang tersebar di 2.096 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.000 personel SPKLU juga telah disiagakan untuk bertugas bergantian selama 24 jam. Perkiraan pengguna mobil listrik yang melakukan mudik di periode Natal dan Tahun Baru dengan ketersediaan SPKLU terutama di jaringan tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa lebih dari cukup, karena periode Nataru tahun 2023
dengan periode tahun 2024 diperkirakan ada kenaikan 2,5 sampai 3 kali lipat pengguna mobil listrik. Dengan menggunakan fitur trip planner di PLN Mobile, pengguna cukup masukkan tujuan perjalanan dan jenis kendaraan listrik. Sistem akan memberitahu lokasi-lokasi SPKLU terdekat sepanjang perjalanan untuk mengisi daya kendaraan listrik. Pihak PLN berharap dengan ketersediaan SPKLU yang cukup dan upaya yang dilakukan oleh PLN dapat semakin memudahkan seluruh pengguna kendaraan listrik. Jika ada kondisi darurat, cukup tekan tombol bantuan di aplikasi PLN Mobile atau hubungi WhatsApp di 0877 7111 2123. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudipyo meresmikan peluncuran film animasi berjudul Zana, Whisper of Volcano Isle di bioskop XX1 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Peluncuran ini sekaligus menjadi perayaan kreativitas serta kolaborasi mimpi yang menjadi nyata. Film animasi garapan MNC Animation ini juga akan menjadi hiburan bagi anak-anak di saat liburan sekolah. Setelah sukses dengan sejumlah film animasi seperti Kiko dan Titus, kini MNC Animation menghadirkan film animasi garapannya yang berjudul Zana, Whisper of Volcano Isle. Film yang diproduseri Liliana Tanusudipyo ini membawa pesan positif tentang persahabatan, keberanian, serta kepercayaan pada diri sendiri. Menjadi tontonan yang bermutu dan berkualitas, film animasi Zana, Whisper of Volcano Isle akan tayang perdana pada 2 Januari 2025 untuk menemani anak-anak di saat libur sekolah. Peluncuran film animasi garapan MNC Animation di bioskop 21 Plaza Indonesia Jakarta Pusat ini turut dihadiri sejumlah figur publik serta para pemeran suara seperti Alia Nur Sabrina, pengisi suara Zana, Brooklyn Arif Rea, pengisi suara Novi, serta Robi Purba, pengisi suara Atlas dan Oleander. Kita harus berbuat sesuatu untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Kita harus membuat film yang bermutu, yang dapat memberikan edukasi bagi mereka. Kita melihat ke alam ya, melihat betul. Ke alam, terus melihat ke hewan-hewan gitu ya. Jadi saya melihat ada sosok yang menarik nih, kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dijadikan hidup seperti manusia, meskipun dia punya sayap. Nah, orang Indonesia kalau ngelihat orang sama sayap itu pasti peri katanya. Betul juga. Jadi pada awalnya itu kupu-kupu bukan peri. Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudipyo sekaligus produser eksekutif film animasi Zana berharap anak-anak Indonesia mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi kenyataan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan juga pemirsa, jangan lupa saksikan iNewsroom bersama rekan saya Davi Pratama. Sesaat lagi, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.